Allahumma salli ala Muhammad. Lihat makananmu. Wa syarabik, lihat minumanmu. Ini maknanya makan dan minuman ini adalah perbuatan kita sewaktu kita masih hidup. Itu yang akan kekal menemani, gak akan berubah itu. Itu yang akan menemani kita sampai ke liang lahat. Makanannya sampean apa yang sampean konsumsi tiap hari, apa kebaikan atau keburukan yang sampean minum apa tiap hari, apa ghibah, apa fitnah, itu yang akan menemani sampean tatkala sampean di alam kubur. Ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimun la yumallu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli narin wa dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 259. Ayo Mas. Sadaqallahul azim. Lagi fa'ama fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal labista mi'ata amin fanzur Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام فكيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Sadaqallahul azim. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي وإذ قال إبراهيم رب أرني وإذ قال إبراهيم رب أرني وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت موتا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad suruh memperhatikan kalau kemarin suruh memperhatikan orang yang mendebat, yang ngajak berdebat kepada Kanjeng Nabi Ibrahim tentang masalah tentang ketuhanan. Siapa yang mendebat? Raja siapa? Namrud. Kemudian Allah menegaskan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad, atau kalladzi marra ala qaryatin, tidakkah engkau perhatikan seperti yang marra, yang lewat siapa orang, ala qaryatin, atas sebuah qaryah, perkampungan atau perdesaan, wa hiya hawiyatun ala urusiha, yang mana pedesaan itu, perkampungan itu hawiyatun, dirobohkan, dihancurkan, ala urusiha, dihancurkan atas atap-atap rumah mereka. Jadi diluluhkan, lantahkan, rata dengan tanah. Perkampungan apa ini? Ada yang tahu enggak? Perkampungan apa? Lewat ada sebuah perkampungan yang bangunannya rata dengan tanah. Apa itu? Perkampungan apa?
Ini marroh di sini, sebagian mufassir menyatakan bahwa marroh orang yang lewat ini merujuk kepada Kanjeng Nabiuna Uzair alaihis salam. Tapi perkampungan Qaryah ini yang dilulantahkan, yang rata dengan tanah, yang atapnya juga rata, bangunan rumahnya rata dengan tanah, ini dinamakan kampung apa? Ada sebuah rumah tempat tinggal, yang tempat tinggalnya itu rata dengan tanah. Apa? Saya nggak tahu. Hah? Tempat tinggal itu ada yang tinggal di situ, tapi bangunannya rata dengan tanah. Apa? Kuburan. Ada penghuninya enggak itu? Ada. Di Qaryah di sini adalah perkampungan kuburan. Qala da'u marrah tadi, Kanjeng Nabi Uzair tadi da'u kepada Allah, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana engkau menghidupkan hadhihi, perkampungan yang sudah mati ini, perkampungan ini yang sudah lululantah Allah, siapa Allah, ba'da mautiha, setelah kematian mereka, kematian kampung itu setelah lululantah diratakan dengan tanah. Bagaimana engkau menghidupkan kembali ya Allah? Paham enggak ini? Paham ya? Enggak ada, sampai cari di tafsir mana saja ini enggak ada. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Ibris, enggak yang menafsirkan bahwa perkampungan itu adalah perkampungan kuburan. Cuma di tafsir jenius ini ada. Jadi seorang nabi ini, Nabi Uzair ini bertanya kepada Allah, bagaimana engkau caranya menghidupkan orang yang sudah mati ini? Ya agak tersinggung Allah, masa meremehkan Allah yang Maha Aziz, masa diremehkan. Fa'amatahullahu, maka diwafatkan oleh Allah siapa? Kanjeng Nabi Uzair itu mi'ata amin, 100 tahun. Tsumma ba'athahu, kemudian setelah 100 tahun dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dibangunkan lagi. Anggap ini tidur seperti tidurnya siapa? Siapa yang tidur 309 tahun? Yang ditidurkan oleh Allah? Siapa? Sahibul Kahfi. Ini cuma 100 tahun, masih lamaan. Sahibul Kahfi masih. Qala kam labith, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Uzair, berapa lama engkau tinggal di sini nih? Kam, berapa lama? Qal, berkata Kanjeng Nabi Uzair ini, labithu yauman, ya aku tinggal di sini ya kira-kira 1 hari lah. Au ba'da yaum, atau separuhnya hari, jadi setengah hari. Qal dawu Allah, bal nehi, nehi tidak, sungguh tidak. Labih mi'ata amin, engkau itu tinggal di sini sudah 100 tahun. Fandur, maka lihatlah, ila ta'amik, atas makananmu, jadi ada makanan sejenis buah tin, wasarabik, dan lihat juga minumanmu, perasan dari buah anggur.
lam yatasannah, keduanya itu tidak berubah. Buah tinnya tidak berubah, minuman dari perasan anggurnya tidak berubah. Wandur, kemudian lihatlah ila himari, kepada himarmu, tungganganmu. Wala naj'alaka, dan dijadikan atasmu, menjadikan kamu ayatan linnas, tanda-tanda bukti nyata bagi manusia. Apa yang diperlihatkan? Apa yang dijadikan? Kejadian apa yang Allah suruh perhatikan? Wandur, dan lihatlah ilal idhami, atas tulang berulang itu yang sudah tidak tersusun lagi itu. Kaifa nunzizuha, bagaimana menyusunnya. Tsumma naksuha lahma, kemudian dibungkusnya tulang belulang itu dengan daging. Jadi tulangnya yang sudah berserakan itu tersusun rapi lagi, kerangkanya itu tersusun, habis itu dibungkus oleh daging. Falamma tabayyana lahu, maka itulah tatkala ditampakkan seperti itu. Untuk apa? Tabayyana lahu, sebagai bukti nyata bagimu, biar tambah mantap keyakinannya bahwa Allah itu maha kuasa. Qul a'lamu, ketahuilah kamu, annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa, berkuasa Allah atas segala sesuatu. Apalagi yang sudah ada diadakan kembali, yang tidak ada oleh Allah diadakan. Seperti sampai nih, nanti akan mati, akan jadi tulang berulang, akan kembali lagi ke tanah. Nanti dengan mudah Allah akan membangkitkan dari alam kubur. Awalnya sampai nggak ada, masih berupa kucuk itu namanya, masih berupa santan di pohon kelapa itu, dimakan sama bapak sama mbok akhirnya jadilah sampean itu. Dari setites air yang hina, ma'innya, air yang hina. Sampean ganteng sekarang bersyukur. Dulu sampean dinyoh-nyoh ke pasar-pasar enggak ono sing gelem. Nih anakku ganteng ini besok ini, moh sapa sing gelem. Pandur ila ta'amik, lihat makananmu. Wasarobik, lihat minumanmu. Ini maknanya makan dan minuman ini adalah perbuatan kita sewaktu kita masih hidup. Itu yang akan kekal menemani, gak akan berubah itu. Itu yang akan menemani kita sampai ke liang lahat. Makanannya sampean apa yang sampean konsumsi tiap hari, apa kebaikan atau keburukan yang sampean minum apa tiap hari, apa ghibah, apa fitnah, itu yang akan menemani sampean tatkala sampean di alam kubur. Himarik, inilah tumpaan sampean. Kemana-mana sampean akan membawa ini. Apa maknanya? Jasad kita. Jasad kita ini kita bawa kemana saja. Ke ibadah dibawa, ke maksiat dibawa, jatuh ya loro, buka, enak ya dibawa, sakit ya dibawa. Itulah tumpaan sampean. Juga ini identik dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang terputusnya amal dari seseorang yang sudah meninggal. Ingqata amaluhu illa salah kecuali
3 perkara. Yang pertama, min sodokotin jariyatin. Inilah makanannya sampean. Yang kedua, wa ilmin yan yuntafa'u bihi, yang bermanfaat itulah minumannya sampean. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, itulah himarnya sampean. Kenapa kok ada batasnya himar itu? Jasad ini ada batasnya. Setiap yang hidup itu pasti mati. Walaupun anak kita, anak yang soleh soleha, tapi juga ada batas kehidupannya. Kita mati, anak kita mendoakan, tapi mendoakan mereka itu juga ada batasnya, yaitu kematiannya juga. Jadi tatkala sudah meninggal, anaknya ya sudah nggak ada yang mendoakan, kecuali dilanjutkan oleh cucunya. Jadi ada keterbatasan. Semua yang hidup pasti mati, pasti akan merasakan kematian. Gimana hadisnya? Setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah, berproses menuju kematiannya. Sudah jelas, hanya kita buat persiapan, buat bekal tatkala kita menuju kepada sebuah desa yang rata dengan tanah, yaitu kuburan. Karena yang akan kekal menemani kita besok di alam barzakh adalah amal perbuatan kita. Kalau kebanyakan amal baiknya, jadilah taman-taman surga. Namun apabila sebaliknya, banyak amal jeleknya, akan menjadi taman-taman neraka. Na'udzubillah. Wa idza qala Ibrahim, dan ingatlah ya Muhammad tatkala berkata Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, Rabbi, ya Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati itu. Oh, tersinggung lagi Tuhan itu. Tuhan itu maha tersinggungannya. Cemburuan Tuhan, piye iki kekasihku ini. Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak yakin kepadaku ya Ibrahim? Qol, berkata Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, bala, nehi, tidak Gusti. Walakin liyatma'inna qalbi, pingin kula itu bagaimana biar hati ini bisa jadi tenang, supaya hati saya itu bisa tenang, bisa tentrem, nggak bertanya-tanya lagi, anteng, nggak goyah lagi keimanan saya itu. Syaratnya supaya hati menjadi tenang gimana? Syaratnya supaya hati menjadi tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini dimiliki oleh seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini sebagai wasilah supaya bisa terus ingat kepada kekuasaannya Allah. Makanya tenang hati itu nanti. Kalau sampean semakin dekat kepada Allah, hati itu akan semakin tenang. Gak akan ada khauf, ketakutan, kekhawatiran, gak akan ada. Tenang nanti hidupnya. Makanya sampean sering-sering berzikir mengingat Allah, memperbanyak zikir mengingat Allah atas kekuasaannya. Apa contohnya? Qol, Daud, siapa Allah? Fahul arba'atan minat thair, maka ambillah 4 minat thair dari burung.
Fasurhunna, kemudian sembelih, kemudian dicincang-cincang, dijadikan 4 bagian, kepala, sayap, badan sama kaki. Ilaika, atas kamu, tsumma ja'al, kemudian jadikan ala kulli jabal, setiap jabal yang di utara, yang di selatan, yang di timur, yang di barat, dari minhunna juz'an, dari bagian-bagian itu taruh sebelah kakinya sebelah utara di gunung sebelah utara, kepalanya di sebelah barat, badannya di sebelah selatan, sayapnya di sebelah timur. Pokoknya dipisah. Karena kalau nggak dipisah, kepala masih walaupun dipotong-potong ngumpul sama badan sama ini, dikhawatirkan burungnya itu punya ilmu rawa rontek, jadi bisa balik lagi. Tsumma ud'uhunna, kemudian ud'u, panggillah 4 burung itu, ya'tinaka, maka dia akan datang kepada engkau sa'yan, dengan segera. Jadi setelah dipotong-potong menjadi 4 bagian, ditaruh secara terpisah, kepala tok sana di utara, kaki-kaki tok di barat, badan tok di selatan, sayap-sayap tok di timur, gunung-gunung berjauhan. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim cuma gini tok, akhirnya burung yang 4 itu kembali utuh lagi dengan cepat. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah itu azizun hakimun, maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi sampean tatkala sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, sudah ditampakkan kekuasaannya Allah, miracle, keajaiban, pasti sampean punya keajaiban dalam kehidupan, mulai dari dulu masih anak-anak sampai sekarang, pasti sampean akan menemui dalam kehidupan itu sebuah keajaiban yang gak masuk di akal. Yakini itu semua datangnya dari Allah. Buatlah itu semua buat tambahan keimanan kita kepada Allah. Jadikan wasilah-wasilah semua itu, kauniyahnya Allah, kauliyahnya Allah, itu jadikan wasilah untuk dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Kalau sampai sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna